Oke, selamat pagi anak-anak. Sama. Selamat pagi anak-anak. Oke. Hari ini saya akan membahas perihal TKA. Ada tahu TKA? Apa? Akademik. Kalau fungsinya buat apa? Hah? Untuk masuk TKA itu adalah tes tes kemampuan akademik. Itu tujuannya dua ya. Itu ada untuk SPNB, SMP negeri, jalur prestasi. Yang kedua itu dari asesmen jadi asesmen nasional. Nanti untuk simulasi ini aplikasinya, apabila ada yang kurang, misal Pak, ini kok soalnya nggak ada gambarnya, kan kemarin bilang begitu. Untuk soal tidak ada gambarnya itu nanti akan diperban, gitu ya. Itu yang pertama. Selanjutnya, apabila kan kemarin ada yang bilang soalnya tidak ada gambar, ada gambar. Jadi kayaknya sudah saya perbaiki ya beberapa. Karena matematika itu agak susah dibandingkan bahasa Indonesia. Yang kedua, kalian kalau ngerjain bareng-bareng nilainya 100. Nilai 100. Ini pun akan menjadi masalah. Kenapa akan jadi masalah? Karena kalian tuh akan menghafalkan jawaban. Akhirnya setelah saya mendapatkan input dari kalian, aplikasinya itu saya ubah pilihan jawabannya. Saya nggak tahu kalian bisa ubah dan kalian coba lagi di rumah apa enggak ya. Nanti ketika kalian coba lagi itu pilihan jawabannya itu berbeda. Semisal jawabannya A1, B2, C3, D4. Nah kalau kalian tes lagi itu akan berubah. Misalnya jadi A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 4. Itu ya. Nanti silakan kalian coba lagi untuk aplikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tanyakan tidak? Tidak. Saya juga mau menginfokan untuk aplikasi simulasinya bisa dikerjakan di laptop, di komputer ataupun di handphone. Kayaknya kalau memang kalian mau mengerjakan di rumah menggunakan handphone itu sangat mudah ya, tinggal dibuka aja terus kalian kerjakan sendiri. Sampai sini kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung coba aplikasinya. Oke? Buat kita guru yang ada di dunia pendidikan, salah satu momen yang selalu bikin stres dan bikin suasana kelas gak nyaman, apa sih selain TKA? TKA ini ibarat gerbang penentu buat anak-anak kita. Ini bukan soal nilai di atas kertas, tapi tentang mengukur sejauh mana literasi dan numerasi mereka berkembang dan siap untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Sebagai guru kelas 6, gue ngerasain banget energi itu. Jujur, ada keresahan yang lumayan berat di sini. Bukan keresahan tentang anak-anak murid yang takut gak bisa jawab, bukan tentang juga keresahan anak dan guru-guru lain juga pasti ngerasain hal yang sama. Kita tuh sebagai guru pengen banget mereka siap. Kita pengen banget mereka percaya diri. Tapi ada satu kendala klasik yang selalu jadi tembok besar depan kita. Keterbatasan contoh soal. Kenapa gue angkat keterbatasan contoh soal di sini? Karena memang ini adalah kali pertama anak-anak di kelas 6 di tahun 2026 melaksanakan TKA. Terkadang nyari bank soal yang relevan dan up to date serta sesuai dengan gaya bahasa TKA itu susah banget bahkan. Kalaupun ada juga jumlahnya terbatas. Anak-anak ujung-ujungnya ngerjain soal yang itu lagi. Ya kita bisa ambil contoh lah. Anak-anak juga kalau mengerjakan soal ya dari Pusmendik lagi. Hanya 30 soal dan itu saja. Dari situ gue mikir, di zaman yang digital ini masa iya sih kita nggak bisa bikin sesuatu?
Dari keresahan itu gue coba keluar dari zona nyaman, gue coba inovasi. Dari keresahan itu juga gue mikir kira-kira apa sih yang harus bisa gue buat. Dan akhirnya gue bikin aplikasi TKA. Nggak aplikasi secara utuh, tapi setidaknya untuk simulasi anak-anak belajar di rumah. Tapi bikin soal banyak dari nol butuh waktu berminggu-minggu. Disitulah gue mutusin untuk leverage teknologi AI. Sejujurnya gue ngumpulin semua dokumen kisi-kisi resmi TKA yang ada. Gue juga ambil contoh soal-soal yang ada dari Pusmendik, dan itu yang bisa gue generate dari AI, biar AI-nya bisa belajar dan bisa kasih contoh soal-soal mana yang sekiranya relate sama anak-anak dan lebih mudah untuk dipelajari. Hasilnya gila banget. AI itu ngebantu gue ngeracik contoh soal yang berbobot. Setelah soalnya siap, gue bangun dan upload sistemnya dan gue jadiin website. Sekarang anak-anak bisa ngerjain dan ngerasain simulasi TKA langsung dari layar mereka. Tampilannya gue bikin mirip ujian beneran, jadi mentalnya juga terlatih. Melihat mereka ngerjain soal dan lebih siap tanpa rasa takut salah, rasa semua capek coding dan prompting kebayar lunas. Dan sejujurnya juga gue nggak jago-jago banget ngoding ya. Bahkan gue nggak bisa ngoding sama sekali. Gue cuma ngandelin AI dan nge-prompt doang. Teknologi bukan cuma buat keren-kerenan, tapi gimana caranya kita bisa pakai itu untuk meruntuhin batas di ruang kelas, bahkan ngebantu semua pekerjaan kita di sekolah. Ini baru langkah awal. Buat teman-teman guru yang mungkin punya keresahan yang sama, jangan ragu buat eksperimen. Karena kalau bukan kita yang berinovasi buat murid kita, ya siapa lagi? Semangat terus buat pendidikan Indonesia.